dia sama kayak Anwar, Muslim, terus pakai kerudungan, cantik juga, dan apa ya, maksudnya keluarganya juga aku tahu gitu, masuk keluarganya memang. Besok umur berapa ya? Kalau 93 itu berapa sih? Astaga, udah tua ya? 18 tahun nih dari bawah. Berapa sih? 29 deh kalau nggak salah. 30, makanya kayak astagfirullahaladzim udah kepala 3. Dan aku ngerasa kayak, kok gue kayak masih umur 17 tahun gitu. Ada perubahan apa, Wan? Apa ya? Artinya mau menginjak kepala 3 nih? Sekarang lebih fokus ke bener-bener jodoh. Bener-bener aku sekarang kalau sholat, apa yang nggak tahu. Apalagi pas pulang umroh kemarin, aku sholat tuh bener-bener kayak, iya aku memang merinding. Jadi kayak kalau sholat tuh nangisnya dalam arti kayak, ya Allah tunjukin jodohnya ke, masa jodohnya nggak nongol-nongol sih. Dan aku tuh sampai, dia bener-bener terrandom nih. Dan kemarin kan aku baru officially sama Bella kan, kayak bukan mengakhiri ya, tapi lebih yang kayak, Bel kalau misalnya Bella nggak mau jadi istri Anwar, kayaknya kita udah temenan aja. Aku bilang kayak kita kayak best friend aja, aku bilang gitu. Bahkan aku sampai tulis di Instagram kan pakai kata-kata bahasa Inggris. Jadi kayak biar aku tuh fokus bener-bener nyari, gak usah pacaran, nyari bener-bener orang yang siapa tahu ini kan cewek pakai kerudung, cantik, terusnya dari keluarga baik-baik, terusnya nongol lah gitu. Langsung bener aku mau nikah yuk, apa lu jangan-jangan di depan gua, aku bilang gitu. Bener aku masalah udah yang nikah yuk gitu. Bahkan kemarin aku ketemu sama cewek, ada lah, aku yang nyebutin namanya, dia itu salah satu dari Master Chef, pakai kerudung. Terus nggak tahu apa jangan-jangan ini doa Anwar dari pulang umroh kali ya. Tiba-tiba dia DM Anwar yang kayak, ih Anwar tuh lucu banget sih. Terus aku bilang kayak, iya makasih. Terus aku tuh langsung kayak ngayal gitu yang kayak, ih jangan-jangan ini jodoh Anwar. Terus kan lagi cecetan, lagi pengen ketemu, orangnya bener dia sama kayak Anwar, Muslim, terus pakai kerudungan, cantik juga, dan apa ya, maksudnya keluarganya juga aku tahu gitu, masuk keluarganya memang keluarga yang jelas gitu, masih bapak mamanya ada. Maksudnya keluarga bener deh gitu. Tapi Anwar orang tua ngasih warna, mungkin orang tua maunya seperti apa, tipenya apa, ikutin Anwar aja apa gimana? Tadi sih aku ngomong sama mama kan pas lagi di rumah, tiba-tiba aja gitu duduk, terus aku bilang kayak, mah kalau Anwar nikah gimana ya, bilang nikah buruan makanya kata gitu. Terus jodohnya mau kayak gimana ya, nanya gitu sama mama bilang kayak, ya terserah lu, emang gue yang nikah kata mama aku gitu kan. Jadi ya gue bebasin lu aja, karena emang orang Betawi ya, lu gue, jadi kayak lu bebasin lu mau jodohnya kayak gimana, yang penting dia bisa nerima lu kata gitu. Jadi Anwar, di umurnya sekarang kenapa sih lu sangat ingin menikah? Karena di usia lu banyak ngejar karir dulu segala macam. Ini lu kenapa nih kayaknya mau kesengeberan kah? Karena temen aku semuanya tuh hampir udah nikah semuanya, ya kan. Kemarin kayak NJ aja kan tiba-tiba nggak ada kabar apa, tiba-tiba kawin, ya kan. Terus aku makin kayak galau kayak, hah orang udah pada nikah. Terus dan yang seusia Anwar tuh rata-rata temen Anwar tuh udah nikah semuanya gitu. Jadi kayak buat Anwar tuh kayak, ya harus dia nikah, apa lagi sih, cari duit ada, kerjaan tiap hari ada 5 program ya kan, rumah ada, kendaraan ada, masa masih sendiri. Sekarang Rojo lagi bangun usaha di daerah Pondok Rangun, lagi bikin pelan-pelan lagi bikin restoran. Kan kasarnya kalau nggak syuting juga kan ya ada lah gitu. Masa nggak dinyangkut satupun kayak nikah bukan ajang buru-buru. Udah siap nikah terus apa? Persiapan kamu apa aja yang udah disiapin? Tapi kan nikah bukan kayak ajang buru-buru. Iya sih bener sih, tetap aku juga milih yang kayak nikah tuh bukannya ajang buru-buru, ajang kayak lomba ya kan. Dan kebahagiaan pun bukan dilihat dari pernikahan, tapi alangkah baiknya kan kebahagiaan kita kejar. Apalagi pas Andro cari tahu sama teman-teman, suka curhat sama Kak Ruben, suka curhat sama yang lain kayak, emang nikah gimana? Tapi mereka malah ngomelin Anwar, lu siap enggak? Lu siap enggak? Apa Raffi juga, lu siap enggak? Emang lu bisa nikah? Buset. Bisa lah kata gitu. Cuma kayak mereka kayak, wah lu yakin emang bakal nikah? Masa orang tuh kayak meragukan gitu. Dan akhirnya aku kayak mikir lagi, nikah nggak ya? Nikah. Tapi pas lihat besok umurnya 30 tahun. Kan rata-rata orang nikah 25 ya, 25, 26, 27 kalau laki. Tapi kalau misalnya kaya ya umur 35 juga nggak apa-apa lah. Memaknai usia nanti. Kesiapan mental, iya benar. Seperti apa, karena kan finansial lu udah punya semuanya. Tapi kan kedepannya kita nggak pernah tahu ya, ceweknya itu cuma sekedar morotin lu doang. Iya benar. Yang udah. Atau pansos. Iya benar. Kalau kesiapan mental sih lebih, ya mungkin karena aku pikiran juga masih kayak bocah kali ya, cuman melihat nafsu dari luar doang. Maksud lihat kayak orang nikah nggak tahu dalamnya kayak apa. Aku cuma melihat itu doang, tapi aku kayak lebih ke bismillah sih, maksud kayaknya harus dikejar deh, harus dicari deh, dan harus kayak dicoba. Tapi bukan dicoba kalau nggak cocok udahan ya, tapi dicoba maksud dipelajarin supaya memang benar-benar kayak keutuhan dalam kehidupan Anwar gitu. Memang mainnya kalau tentang Arif aja gitu ya? Pengennya kayak gitu. Kalau misalnya ada nih, misalnya sesuai sama Anwar,
tadi aku Andro bilang, Andro nggak mau pacarannya udah di masa pernikahan aja, karena aku bisa baca buku kan. Sekarang tuh aku lagi nyari buku-buku tentang pernikahan yang kayak nikah tuh gimana sih ngebangun bahtera rumah tangga, terus laki sama cewek ngegabungnya tuh gimana sih, maksudnya dalam arti kayak biar satu frekuensi, biar satu visi dan misi, kayak gitu sih. Kamu maknai usia nanti beranjak 30 tahun seperti apa? Maknanya udah nggak mau yang gimana-gimana ya, lebih kayak nggak tahu, aku tuh sekarang lagi masa-masa yang kayak sedih banget. Sedihnya tuh kayak ya Allah udah umurnya 30 tahun tapi aku masih kayak bocah. Jadi apa-apa tuh kayak misalnya keuangan, aku masih suka nanya sama keluarga. Terus kayak misalnya mau main, kadang masih suka nggak punya pendirian kayak ini bahaya apa kagak ya. Mungkin karena banyak main sama bocah-bocah kecil kali ya, jadi pikirannya kayak masih kecil aja. Pas ngeliat umur, besok udah 30. Dan sekarang aku lebih mau nanti malam, insya Allah aku mau muhasabah gitu di salah satu masjid. Asik. Jadi aku bener-bener kayak mau, ya Allah mau maknain ini, nggak mau pakai hura-hura. Tadinya mau bikin ulang tahun kan, mau bikin acara, tapi aku bilang, aduh ngapain sih ya? Bukan bocah kecil lagi, bukan yang harus posting-posting tentang hura-hura, tapi lebih kayak maknain kayak Anwar tuh udah dewasa, lakukan hal-hal semuanya tuh harus lebih matang gitu. Pokoknya nggak tahu, aku juga lagi bingung. Pas pulang umroh tuh bingung kayak ini hidup mau dibawa kemana ya, kayak gitu. Kayak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gak sih? Bener banget. Apalagi kemarin pas lagi umroh itu aku bener banget. Aku bener-bener dimudahin banget segalanya. Aku banyak banget ketemu sama orang baik. Terus sampai aku nyium Hajar Aswad aja tuh sampai 3 kali. Dan itu bener-bener dibukain sama orang, kan orang penuh ya. Lihat orang-orang kan pada sikut-sikutan kan, tiba-tiba aku tuh langsung dibukain sama orang. Terus aku nyium, pala aku dijedot-jedotin begitu. Terus besoknya subuh-subuh aku balik lagi sampai kayak bilang kayak ya Allah, aku bisa nggak ya? Dan dari situ aku langsung kayak ya Allah, aku harus bener-bener harus banget ngedeketin diri sama Allah nih, karena Allah aja udah bener luar biasa baik banget sama Anwar kayak gitu. Bang, katanya juga hendak sholat tahajud dibangunkan oleh malaikat, seperti apa? Iya, sumpah. Itu aku jadi merinding banget tuh. Gimana, jadi nggak tahu kenapa, aku tuh sekarang tuh lagi yang kayak nggak tahu, aku kayak karena suka kayak takut sendiri, nggak tahu, takut mati gitu kan. Terus tiba-tiba pas aku lagi tidur, aku cuma niat doang, aku bilang kayak gini, antar mau sholat tahajud. Dan alhamdulillah aku gak pernah absen nih sekarang nih, jadi tiap malam tuh bangun jam 3 sholat tahajud, terus tunggu dulu sampai sholat subuh gitu kan. Terus pas aku lagi tidur, terus tiba-tiba ada yang bangunin, dia bilang kayak gini, War, bangun War, sholat tahajud. Aku pikir tuh mama aku, kalau nggak papa aku kan. Pas aku bangun, duduk di kasur nih, duduk set, ambil minum. Terus tiba-tiba itu kamarnya itu kekunci, terus langsung mikir, itu yang bangunin siapa ya? Akhirnya aku bikin status kan, aku bilang kayak ini setan bukan ya? Soalnya bentuknya gede banget, gede. Dia kayak pakai baju kurung putih gitu. Aku kira apa, genderwo. Iya, itu yang kata setan gede gitu kan. Goro gender. Goro wodo. Genderwo. Iya. Genderwo. Beda dong. Aku kira genderwo kan, yang gede gitu. Terus ternyata orang-orang komen kata gitu, itu tuh malaikat, itu tuh siapa, itu kodam ya, yang setan, apa, yang suka nemenin kita, kata gitu. Aku sih mikirnya kayak korin, apa iprit, jin dong, korin ya. Aku sih positif aja, pikir kayak ya Allah mudah-mudahan itu bukan setan, karena aku takut banget kan kayak gitu. Pokoknya banyak banget kejadian-kejadian, hal-hal yang di luar dugaan. Aku nggak tahu itu apakah mistis atau kalau memang itu kebetulan. Intinya aku cuma minta kayak didoain aja, digapain. Apalagi kemarin pas lagi pulang umroh, masih tiba-tiba kan aku pergi sama Bella kan, yang aku bilang mau bikin keputusan itu, aku ajaklah Bella ke Curug. Iya, nginep di Curug. Besok pulang umroh tiba-tiba pergi ke Curug, kesambet aja kan. Terus tiba-tiba ke Curug, tau nggak, pas aku lagi di Curug kan, Curugnya tuh kayak di model di Ubud itu kan, di daerah Sentul. Tiba-tiba aku lagi tidur di situ, karena aku tidur misah nih pakai kasur yang berdua kan. Aku Bella di sini nggak mau nyatu gua, sekarang berzina, benar, masya Allah. Bella di sini. Kalau sebelum umroh kan bareng. Enggak, beneran ya. Sebelum umroh bareng. Enggak, terus tiba-tiba aku lagi bangun, ada orang banyak banget pada muterin si ruangan ini ya, ruangan si Bella itu. Aku pikir aku mimpi. Terus Bella bilang, "War, lu nggak mimpi ya? Lu tuh tiba-tiba bangun, terus lu bukain semua hordeng, dan itu jam 3." Bella sampai nanya aku, kamu ngapain bangun? Bilang, ini banyak banget orang pada muterin, pada pakai baju putih, pada banyak banget. Aku kira aku mimpi kan, ternyata pas Bella bilang, enggak, lu bangun, lu cuma nyinger-nyinger terus tiba-tiba tidur lagi. Kayak itu kan serem ya. Makanya aku bilang, aduh, makanya ini aku nggak tahu hal-hal mistis itu tuh apa ya. Ya mudah-mudahan sih, maksud, tapi nggak ada yang nakutin yang nyeremin kayak setan atau kayak pocong itu anak, nggak ada. Tapi lebih kayak yang kayak ngingetin aku buat sholat atau apa. Aku takutnya meninggal kan, kayak itu jangan malaikat pencabut nyawa lagi. Kejadian ini semenjak kamu pulang. Iya, kejadian itu semenjak pulang umroh. Nah, kalau pas tadi aku dibangunin tahajud itu tuh
sebelum aku pulang umroh, karena sebelum pulang umroh aku tuh latihan kan, kadang sholat masih bolong-bolong kan, jadi aku mikir kayak wah aku seminggu sebelum umroh harus sholatnya, sunahnya harus aku kerjain nih. Jadi tuh mulai tuh seminggu sebelum umroh aku udah mulai perbaikin gitu. Kejadiannya mulai ngikut gitu. Karena kita masuk perjalanan spiritual nih, godaan apa aja sih mungkin yang Godaannya banyak banget. Cowok Arab. Astagfirullahaladzim. Gak godaannya nggak ada sih pas lagi umroh, alhamdulillah nggak ada godaan. Cuma aku mikir kayak apa kayak emang orang Arab baik kali ya, ketemu banyak orang Arab tuh cowok-cowok pada yang habibi gitu, terus tiba-tiba pegang-pegang aku nggak tahu, kira dia baik buat ngasih gamis kali ya. Tiba-tiba aku lagi belanja nih, ini orang Arab, laki-laki dia pakai baju gamis, hello kata gitu, halal dia mau jualin baju kan, halal lah, oh halal berarti boleh. Dia terus dia ngasih habibi hadiah, terus aku dikasih baju 5, nggak bayar. Terus udah nih, tiba-tiba aku lagi makan lagi nih, ada namanya restoran Indonesia tapi yang punya orang Arab. Aku lagi makan bakso gitu kan, ada bakso, ada pempek. Terus tiba-tiba si orang Arabnya keluar kayak habibi. Tiba-tiba dia ngeberondongin banyak banget makanan. Akhirnya aku bawa aja buat ke jamaah travel yang bareng sama aku kan. Terus tiba-tiba kayak semua orang tuh baik, tiba-tiba orang ngasih korma seperti yang kayak kotak itu. Akhirnya aku bawa ke Indonesia sampai koper tuh penuh, sampai lengket banget, sampai pada bersemut ya kan. Aku gotong-gotong, sampai kata orang ini, "War, lu bukannya ibadah?" Bilang, "Bukan, setiap pulang dari masjid orang ngasih kurma. Setiap pulang dari masjid orang ngasih tasbih." Kayak nenek-nenek gitu kan, sholat bawa makanan kayak gitu sih. Bukan godaan tapi kayak aku nggak tahu itu apa, emang harus suka belanja kali ya. Jadi tiba-tiba berbagi. Iya, dibagiin aja, tiba-tiba melipir aja ke pasar, dikasih nasi kebuli setampah. Gua tuh mau hajatan nih kan. Hei, halal, haj kan gitu orang Arab itu kan. Mari, kayak gitu. Terus aku bilang gini, "Hah, bayar, pakai leher," aku bilang gitu kan. Duitnya leher kan. Liar puyeng. Ya duit itu, aku ngeluarin duit kan, aku bilang ini bilang, no, hadiah halal. Aku gotong-gotong lagi kayak gitu sih. Bener-bener kayak, makanya tadi aku bilang, jadi bener-bener Allah tuh baik banget sampai aku dikelilingin sama orang-orang baik. Terus tiba-tiba aku sholat nih, jadi sholat zuhur kan mau kasar kan agak lama kan. Aku tuh udah di depan Ka'bah, persis banget di depan Ka'bah di Hijri Ismail itu kan. Terus tiba-tiba aku mau pergi nih, aku bilang kayak kalau aku pergi ntar ini tempat udah nggak ada nih, karena orang tiap hari masuk terus kan. Aku diem aja sampai aku nungging, aku mau tidur gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang laki-laki, aku nggak tahu itu orang Turki apa orang Arab, tiba-tiba dia ngomong gini, dia nggak tahu nyokap, dia langsung gini, sini, dia duduk gitu kan, suruh tidur di pahanya. Terus aku tidur aja, orang kan dikasih tidur di depan Ka'bah, karena aku pikir dia baik kan, masuk kayak dia tahu kali kalau anda capek kali ya. Yaudah, terus aku tidur aja. Terus dicolek sama manajer, jangan lu, ntar dulu dicuri lu katanya. Thank you very much, yes. Terus sambil gini-gini lagi.